Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan akuntansi asik di Yulianto Channel. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat selalu dan selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam segala aktivitas. Dan tentunya selalu tetap bersemangat dalam pembelajaran di masa pandemi ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar akuntansi lembaga pemerintah dengan materi akuntansi dana desa. Baik anak-anak, silakan disimak ya. Penyusunan laporan keuangan desa. Membuat laporan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan yang diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai dengan dibuatnya neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan neraca lajur itulah digunakan sebagai dasar untuk penyusunan laporan keuangan. Itulah ya, mulai dari input transaksi ya, atau pencatatan transaksi dari dokumen-dokumen transaksi atau bukti-bukti transaksi itu sampai dicatat ya di jurnal hingga nantinya disusun menjadi neraca lajur ya. Dan neraca lajur itu adalah sebagai dasar untuk penyusunan atau pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan yaitu terdiri atas laporan pertanggungjawaban realisasi APB desa. Ya, laporan ini menyajikan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari pemerintah desa dibandingkan dengan anggaran. Ya, sesuai dengan APB desa atau APB desa perubahan untuk suatu tahun anggaran tertentu. Lalu laporan kekayaan milik desa. Laporan ini menyajikan kekayaan milik desa yang pada dasarnya merupakan selisih antara aset yang dimiliki desa dengan jumlah kewajiban desa sampai dengan tanggal 31 Desember dalam satu tahun. APB desa pada dasarnya adalah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Dan APB desa terdiri dari yang pertama adalah pendapatan desa. Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa pun juga diklasifikasikan menurut kelompok dan jenisnya. Yang kedua, belanja desa. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan diklasifikasikan menurut kelompok kegiatan dan jenis. Yang ketiga, pembiayaan desa. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenisnya.
Lalu siapa sajakah yang memerlukan laporan keuangan akuntansi dana desa? Yang memerlukan laporan keuangan akuntansi dana desa diantaranya adalah yang pertama, pihak internal. Pihak internal adalah pihak yang berada di dalam struktur organisasi desa, yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara, dan kepala urusan atau kepala seksi. Yang kedua, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. BPD ini adalah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APB desa, anggaran pendapatan belanja desa. Yang ketiga, pemerintah. Dalam hal ini baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota mengingat bahwa anggaran desa berasal baik dari APBN dan APBD melalui transfer bagi hasil dan bantuan keuangan lainnya. Dan yang keempat, pihak-pihak lainnya. Yang dimaksud dengan pihak-pihak lainnya di sini adalah selain pihak-pihak yang telah disebutkan di atas, jadi masih banyak lagi pihak yang memungkinkan untuk melihat laporan keuangan desa, seperti misalnya lembaga swadaya desa, RT RW, dan lain sebagainya. Demikian materinya pada hari ini anak-anak. Semoga kalian semuanya bisa menyimak materi pembelajarannya dengan baik. Dan tentunya bila ada pertanyaan, silakan kalian mengisi di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.